Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama sekali mari kita mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah doanya lah sehingga kita semua dapat meringankan langkah menuju atau tepatnya di gedung Geraha Gelora Indah Lestari. Selanjutnya selawat berangkaikan salam mari sama kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Yang kami hormati dan muliakan dekan Visip USU, Rektor USU terpilih 2021-2026, Dr. Haji Murianto Amin SOS MSI sebelah saya ini, mudah-mudahan diberkahi dan diridhai Allah. Kemudian para wakil dekan Visip USU, ketua sekretaris prodi sosiologi, para staf ahli dekanan Visip USU, anggota senat akademi USU, bapak ibu, anak yatim kami yang kami muliakan, orang tua kami Bapak Haji Suhaili dan Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muzakir MA dan Sohibul Hajat kita pada hari ini, Bapak Haji Surya Kencana atau Haji Dodi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang jelas takzim kami kepada semua yang berhadir di sini. Mohon maaf yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, alim ulama dengan amanahnya, yang cerdik dengan pandainya, bijak dengan arifnya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan acara kita ini, mari kita buka majelis yang mulia ini dengan mengucapkan basmalah. Saya akan memandu acara ini sebagai MC pada hari ini, saya Budin Awi. Untuk acara kita ini ada dua sesi, kami sudah lapor sama Bu Dr. Haja Mona Daulat ya. Ini yang pertama kita bersama anak yatim, nanti baru sesi kedua bersama Prof. Muzakir selepas acara jeda sejenak nanti ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nanda kami yang dimuliakan Allah, kita maksud dan tujuan adalah mendoakan. Nanti kami Ustadz akan memimpin acara doa, kita aminkan bersama. Tujuannya tiada lain dan dia lakukan adalah sebagai tasyakur, tanda kita bersyukur kepada Allah, dan saya kita bermunajat kepada Allah agar Rektor USU terpilih Bapak Dr. Haji Murianto Amin SOS MSI tidak ada halangan dan rintangan, serta lancar, sukses mengemban amanah selama 2021-2026 insya Allah. Ini karena orang muda cerdas, barangkali ntar lagi besar ya insya Allah. Maka itu kita bersyukur. Oleh karenanya mari kita bersyukur untuk itu ila hazratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, summa khususan ila hajatin niyah fi sahibul hajat, khususan Rektor USU terpilih 2021 Dr. Haji Murianto Amin SI. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma hamdan yuwafina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur, dengan kasih dan sayangmu ya Rabb, Engkau Maha Pengampun, sungguh sangat luas ampunanmu ya Rabb.
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau berkahi sebagai tanda syukur kami ya Allah atas terpilih sebagai rektor, terpilih saudara kami Dr. Haji Murianto Amin. Engkau mudahkan jalannya, Engkau berkahi hidupnya, Engkau ridhoi, Engkau jadikan amanah kepadanya, Engkau berikan kekuatan kepadanya ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan muliakan, tibalah saatnya ananda kami, para undangan yang kami muliakan, untuk penyerahan berupa santunan kepada ananda kita, anak yatim. Oleh karenanya kami minta ananda kami bisa berdiri, coba berdiri semua. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Untuk acara selanjutnya mari kita dengar sambutan. Kata sambutan mewakili dosen Fisik Usul yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Harmona Dola Esos MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Profesor Muzakir, yang kami hormati di sini ada orang tua kami, Bapak Susuradi, sebagai orang tua Pak Dodi yang owner dari PT Gelora Indah Lestari. Nikmat sehat begitu berarti pada masa ini untuk aktivitas dan ibadah kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Prodi ya, dan nanti 15 fakultas dengan 154 kalau tidak salah, 156. Terima kasih koreksinya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami undang kembali ke depan meja tumpeng Dr. Ibu Dr. Hajah Harmona Dola, Bapak Dr. Andesti Ilham Saladin dan Haji Dodi untuk berkenan di meja tumpeng, dan sekaligus mohon juga keberkahan dari Profesor Dr. Haji Muzakir dan ayahanda kami Haji Suyatri Haris. Kami persilakan untuk ke meja tumpeng, dan kami undang khusus kepada nanti nasi tumpeng diberikan kepada Rektor USU terpilih Bapak Dr. Haji Murianto Amin Esos MSI. Kami persilakan. In my dreams I make my way to Medina, the home angels and place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita muliakan orang tua kita di tempat yang berbahagia ini, Bapak Insinyur Haji Suhadi Aris,
Beliau alhamdulillah sudah hampir 80 tahun tapi masih terlihat sehat dan masih bermain tenis di kampus USU. Ada baiknya nanti Pak Suhadi sekali-sekali tanding dengan Pak Murianto main tenis di USU, begitu ya. Kemudian juga yang sama kita hormati sahabat kita Adinda Surya Kencana atau Dodi. Beliau ini mirip dengan Ustadz Felix kalau sekilas kita lihat ya. Sudah dijawab sama Pak Arifin sendiri. Kemudian yang sama kita banggakan, kita hormati sahabat kita, sejawat kita, Dekan Fisip USU dan Rektor terpilih 2021 Bapak Dr. Haji Murianto Amin, dan juga keluarga besar dari Visipol yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian para wakil dekan, baik dekan 1, 2, dan 3. Ada adinda saya Arifin Nasution bin Haji Bahaudin Nasution. Saya sampai hafal nama ayahnya karena kami punya hubungan emosional yang dekat. Panjang ceritanya, jadi kakeknya Pak Arifin ini ulama nih, Al-Hafiz Quran, imam kami. Dan saya yakin cucunya tidak jauh berbeda. Kemudian Ibu Hajah Mona yang saya hormati, dan tentu pembawa acara kita yang tidak asing lagi Ustadz Diden. Ini beliau serba bisa. Kalau ada yang mau melamar, nanti beliau bisa ditelangkai. Yang bertengkar beliau bisa damaikan. Yang susah-susah kemalangan beliau bisa bantu. Beliau ini orang yang serba bisa lah, begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian tentu seluruh keluarga besar dari PT Kelurahan Lestari yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu khususnya tim pemenang dari Pak Murianto, keluarga besar dari Visipol USU yang saya muliakan. Ada satu ungkapan klasik. Ungkapan ini sederhana sekali. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Universitas Sumatera Utara dari masa ke masa itu dominasi fakultas kedokteran yang jadi rektor atau fakultas hukum yang menjadi pimpinan di Universitas Sumatera Utara. Maka tadi saya katakan itu ada masanya. Ternyata di era milenial ini kepemimpinan USU berubah menjadi Visipol yang menjadi pemimpinnya dari Visipol USU. Ini suatu kebanggaan tentunya bagi keluarga besar Visipol Universitas Sumatera Utara, karena kadernya bisa menjadi top leader di Universitas Sumatera Utara. Dan alhamdulillah Joe Biden, orang Minang menyebut namanya Zainal Abidin ya kan. Itu isu ya, saya pikir beliau bukan orang Minang, tapi karena orang Amerika tidak bisa bilang Zainal Abidin, dibilang Joe Biden. Itu cerita lucu lah. Joe Biden itu terpilih jadi presiden Amerika di usia 78 tahun. Dan Pak Murianto Amin terpilih jadi rektor USU di usia 46. Itulah, setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Nah tentu prestasi yang luar biasa ini pantas kita syukuri.
Dan tentu tadi saya sudah mendengar juga dari Bu Mona dan yang lain betapa panjang perjuangan Pak Murianto Amin ini menjadi rektor di Universitas Sumatera Utara. Walaupun tentu dalam hidup ini tidak pernah sepi dari gelombang badai bahkan ya, tapi rumusnya kan ada. Saya sebut rumus menghadapi persoalan hidup itu dengan H2M. HHM gitu ya, disingkat H2M. Hadapi, hayati apa yang terjadi, dan nikmati. Pasti akan ada sesuatu terindah. Kita takut melihat kabut di langit, wah ini bakal hujan, kabut ini gelap. Tapi bukankah di balik kabut Allah akan datangkan hujan yang membasahi bumi? Badai pasti berlalu. Kira-kira begitu ya. Baik, saya dan Pak Murianto juga ada hubungan emosional. Kami pernah pergi bersama ke dua tanah haram ibadah umrah. Dan diam-diam Pak Muri ternyata udah lama jadi jamaah pengajian saya, tapi memang beliau pendiam ya. Karena seorang politikus itu udah perlu banyak bicara tapi berbuat ya. Kami sering ketemu di musola Permata gitu Pak Murianto ya. Dulu setiap Ramadan saya ada mengisi biasanya dari Sofiatul nyebrang ke Permata dekat. Dan sosok Pak Muri ini lama saya tadi kan belum kenal waktu itu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf kata Ustaz Didin yang begitu. Berkenalan. Lama-lama saya teringat bahkan anak-anak beliau juga suka tanda tangan ini kalau Januari Ramadan, kegiatan sekolah, tarawih ditandatangani sama ustaznya gitu. Jadi waktu itu mungkin mereka masih kecil. Alhamdulillah, dan hari ini di hari Jumat yang barokah kita dipertemukan dalam suasana kekeluargaan, keakraban, dan persaudaraan. Dan saya yakin Pak Muri yang hadir ini semua orang-orang yang ikhlas. Ini semua dilakukan dari hati yang paling dalam sebagai tanda syukur dan bahagia bahwa Pak Muri sebagai sahabat, mitra, sejawat, sama-sama berjuang di USU. Alhamdulillah. Kalau saya melihat bahwa hidup ini sebenarnya semua sudah ditulis Allah di langit. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menulis kehidupan manusia itu di langit. Akan jadi apa dia, kemana hidupnya itu sudah ditentukan. Tetapi kita tidak tahu rahasia itu. Dan karena keterbatasan itulah wajib kita tentu berusaha dan berikhtiar yang terbaik dalam hidup ini. Insya Allah Pak Murianto tidak perlu khawatir, dan kita semua, kalau sudah Allah tentukan di langit, Pak Murianto adalah rektor USU 2021-2026. Tak satu manusia pun di dunia ini yang bisa menghalangi Pak Murianto untuk jadi rektor. Kalau itu sudah Allah yang menentukan itu, nah maka tidak ada lain kekuatan kita dalam hidup ini kecuali ya berdoa. Dan saya tadi melihat alhamdulillah sudah didatangkan anak-anak yatim piatu. Ada yang mereka mungkin lagi nyantri di pesantren, mereka aminkan dari doanya Ustaz Didin. Itu kekuatan yang luar biasa Pak Murianto. Dan hidup ini, kunci hidup itu kalau kita mau didoakan malaikat, sederhana sekali. Doakan saudara-saudara kita. Kan tidak ada modal mendoakan orang. Kita lihat ada yang sakit, doakan dia sembuh. Ada orang jualan, waduh belum laku ini, doakan aja Pak. Kita nggak beli, doakan aja ya Allah, ya Tuhan, semoga laris dagangannya. Ada teman kita yang terlalu kurus badannya, doakan ya Allah, agak gemukan badannya.
mungkin dia pun tidak ingin seperti itu. Yang terlalu gemuk, doakan juga, ya Allah agak kurus sedikit badan. Saling mendoakan, suami mendoakan istri, istri doakan suami. Kalau kita Pak sebagai suami, salah satu doa kita untuk istri itu, ya Allah jadikanlah istri hamba bertambah kesolehannya. Belum selesai kalimatnya, saya ulangi ya. Ya Allah jadikanlah istri hamba bertambah kesolehannya. Terserah ibu mau nafsirkan apa di sini. Nah begitulah hidup ini. Nah maka pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini, saya ingin sampaikan 3 hal saja. Ada kata-kata sukses, ada kata-kata bahagia. Sebenarnya kita semua maunya sukses dan bahagia. Ini ibu-ibu kalau saya tanya lah, saya perlu jawabannya. Kalau ibu disuruh pilih satu, mana yang ibu pilih? Mau sukses atau bahagia? Satu, jangan dua. Mau sukses atau bahagia? Bahagia. Kalau bapak yang saya tanya, mau pilih yang mana Pak? Sukses atau bahagia? Andai saya ditanya, saya jawab tegas, biarlah sukses asal bahagia. Berarti dua juga ya. Sukses dan bahagia itu beda. Sukses itu dia real, bisa dilihat. Wah itu Pak Arifin udah sukses itu, dia punya rumah 17 pintu umpamanya. Amin. Kelihatan rumahnya. Wah dia udah sukses itu, sekarang udah Pak Murianto udah jadi rektor. Kelihatan fasilitas yang melekat padanya dan semua yang melekat pada dirinya. Kelihatan itu sukses. Tapi kalau bahagia, bahagia itu di sini, di dalam. Maka sakitnya itu pun di sini. Kata cita-citata ya dalam salah satu lagu. Disinilah itu kebahagiaan. Makanya maaf Pak Prianto kalau saya tidak salah, Pak Didin ya, orang yang berurusan dengan KPK itu orang sukses, saya jamin. Tapi mereka belum tentu bahagia. Setuju kan? Sukses itu menteri, kepala daerah, wakil rakyat, pengusaha, kan orang-orang sukses itu. Tapi mungkin mereka tidak bahagia. Mana bahagia lagi? Jabatan dicopot, asetnya diperiksa, keluarganya juga gak nyaman lagi, kan tidak bahagia. Ternyata harta, kekuasaan belum tentu membuat orang bahagia. Nah ini perlu kita pahami. Pak Murianto sahabat kami, tentu semua kita yang hadir ini ingin sukses dan bahagia. Nah bagaimana mencapai itu? Nah, ini yang mau disampaikan. Ada 3 tips sukses dan bahagia. Kemudian Aida Arifin bin Haji Bahudin Nasution bisa mengingat ini karena kami punya hubungan dekat. Dari ayahnya yang luar biasa, sangat baik. Panjanglah ceritanya, nanti diceritain sendiri aja. Jadi untuk mencapai sukses dan bahagia itu 3 hal ini mutlak. Ini jaminan orang sukses bahagia. Saya yakin Pak Murianto sudah punya yang 3 ini. Kalau tidak mungkin usia 40 jadi rektor. Pak Murianto 40 jadi direktur, saya 45 guru besar, cuman belum jadi rektor. Itu kan ada zamannya, setiap orang ada zamannya ya, setiap zaman ada orangnya. Jadi sukses dan bahagia itu 3 saja. Pertama, dan ini fakta, orang sukses dan bahagia itu pasti orang itu adalah birrul walidain. Dia orang yang selalu berbakti pada kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah kita yang masih memiliki ayah dan ibu kita. Apalagi ibu kita itu doanya aras pun terguncang. Doa seorang ibu.
Pak Wuryanto mungkin masih ada ya, orang tua, ibu masih ada. Itu luar biasa tuh doanya ibu kepada anak itu hebat sekali. Makanya saya sering bilang, sering-seringlah meminta doa, walaupun orang tua itu tidak diminta, dia pasti mendoakan. Datang silaturahim sama orang tua. Biasakan kita cium kening ibu kita. Kenapa dicium keningnya, Bu? Keningnya selalu sujud ketika dia sholat, bahkan bangun dia di tepian malam, dan dalam sujudnya dia doakan kita anak-anak. Dan peluk tubuh ibu kita. Kita pernah tinggal di rahimnya 9 bulan. Kemudian ciumlah tangannya, dia selalu menengadah ke langit doain kita. Saya yakin tidak ada orang-orang hebat sukses di dunia ini melainkan mereka orang yang pasti berbakti pada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Pak Wuryanto juga seperti itu. Dan saya yakin apa yang Pak Wuryanto raih di usia yang relatif muda. Kita baru kemarin pemilihan rektor UINSU. Itu rektornya 60 tahun. Finish dia terakhir. Ada yang nggak jadi rektor, selesai karirnya. Tentu belum pensiun 70 kalau sudah berusaha. Itu terakhir kemarin rektor kami dari UIN, Prof. Sakrin Arham, 60 tahun. Dan sebelumnya Pak Prof. Said Rahman menjadi rektor usia 45, ya lebih kurang sama dengan Pak Wuryanto. Tapi fase kedua tidak terpilih. Begitulah memang kehidupan ini. Apapun kita buat, kalau itu tidak tertulis di langit, tidak bisa. Tapi kalau sudah tertulis di langit, Allah kasih jalan. Apapun Allah akan bantu kita. Nah, itu yang pertama, berbakti pada kedua orang tua. Yang kedua, orang sukses dan bahagia itu adalah orang yang banyak bersilaturahim. Dia mampu membangun jaringan seperti laba-laba. Lihat di laba-laba bisa melebar kemana-mana. Saya yakin Pak Wuryanto juga adalah orang yang bagus link and match-nya lah. Silaturahim. Wabil khusus tentu silaturahim dengan keluarga. Ini anak-anak nggak ikut ya Pak Muri, ya mungkin mereka nggak hadir ya di masjid ya. Nah tentu Pak Muri sukses juga. Saya yakin ada wanita hebat juga di belakang Pak Muri. Siapa wanita hebat itu? Istri tercinta. Nah itu Pak Muri jangan kita lupakan. Kita ini sebenarnya tanpa kita sadari, karena kita didoakan oleh istri. Kalau di Quran itu bukan istri Pak, istri-istri. Seolah-olah Quran memberi isyarat begitu ya. Coba Ustaz dilihat Quran, Rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhan berikanlah kepada kami dan istri-istri kami. Karena memang wanita seorang suami itu ada dasar. Itu saya bikin video teman saya, nggak tahu saya tujuannya apa gitu. Ada fatwa di Mesir. Ini perlu riset dari Visipol saya pikir, bahwa di antara yang menurunkan angka pelacuran adalah dengan cara menggalakkan poligami. Apakah ini sebuah paradigma wacana atau teori konspirasi? Itu di Mesir, bukan di Medan. Iya, jadi teori itu perlu pembuktian dari Visipol. Ya, benarkah itu? Karena begini Bapak Ibu sekalian, katanya ya, ini ibu biar tidak sinis memandang saya. Wanita itu katanya rela dimadu asal suami siap diracun. Setuju Ibu kan? Nah itu saya bela ibu-ibu. Jadi Pak Wuryanto, yang kedua sukses dan bahagia itu adalah silaturahim. Dia terutama silaturahim itu dalam keluarga. Itu menentukan. Jadi ada teori sederhana sekali Pak. Ngelihat pemimpin itu, lihat aja rumah tangganya. Kalau rumah tangganya sudah oke,
dia bagus jadi pemimpin. Tapi kalau rumah tangganya saja nggak benar nih, gimana bisa memimpin yang lebih besar lagi? Karena rumah tangga adalah negara terkecil dalam kehidupan ini. Nah itu paling perlu dibangun silaturahim dalam keluarga. Maka ada teori manajemen itu leader as a father. Itu teorinya tadi ini ya, Pak Murianto ya. Saya teringat kami dialog kebangsaan beberapa waktu lalu ya, dan diliput dan sudah juga diupload di YouTube. Ada dialog kami dengan PT Gelora dengan Pak Murianto tentang dialog kebangsaan di ruang Pak Murianto, yang saya pikir ini kita di ruang dekan atau di ruang apa nih, hotel lobby bintang 5 ini. Gimana ruang dekannya kalau di Winsu udah ngalahkan ruang rektor Pak Murianto ya. Jadi saya bayangkan gini, jadi dekan aja bisa gitu ruangannya. Gimana jadi rektor? USU itu luar biasa dari Pak Murianto buat itu ya. Harus menjadi universitas world class dan menjadi percontohan di Indonesia Pak Murianto. Kita bangga gitu ya. Jadi silaturahim itu perlu dengan keluarga, dukungan istri. Bagaimana suami kerja nyaman kalau istri tidak harmonis dengan kita? Bagaimana kita bisa banyak berpikir kalau persoalan anak dalam rumah tangga? Maka negara paling kecil itu keluarga. Alhamdulillah silaturahim itu dengan keluarga yang paling utama, termasuk silaturahim dengan yang lain. Ya tentu Pak Murianto nggak usah kita seperti mengajarkan ikan berenang lah, membangun hubungan baik. Nah hari ini Pak Murianto ketemu dengan saya, tentu kita nanti bermitra dengan UIN Sumatera Utara. Saya di UIN, mungkin kalau ada anak Bapak Ibu di UIN, nah saya tugas di UIN Fakultas Udin. Nah bermitra pula dengan PT Gelora, disediakan oleh Pak Dodi tempat dan segala fasilitas. Nah artinya apa? Kelewatan juga Pak Murianto kalau beli tiket nggak lewat PT Gelora. Kan kelewatan juga ya Bu Mona pergi umroh nggak PT Gelora. Masa udah dibuat doa gitu umroh pergi dengan travel lain. Agak promosi dikit ya. Itulah paling enak, promosi tanpa pajak. Nah, jadi kan nggak mungkin nanti Adinda Arifin mau pergi tur kemana-mana, masa Adinda Arifin langkahi PT Gelora, kayaknya nggak sopan kali gitu ya. Ini dengan kita didatangkan ke PT Gelora Pak Muri, tanpa kita sadar ini tiket kontrak gitu dengan PT Gelora ya. Walaupun tidak pakai MOU di atas materai 6.000 kan gitu kali ini, tapi setidaknya Pak Setelah ini udah tiket kontrak ini, bahwa seakan-akan Adinda Dodi ini, Mas Dodi ini bilang, walaupun tak diucapkan, dia mau bilang gini, Pak Muri, ntar ke depan kalau perlu tiket, teleponlah Gelora. Betul nggak ini? Dia suka mengatakan, tapi terbaca ya. Pak Muri, ada rombongan USU mau ke Turki, tadi ditunjukkan ya Mas saya. Dia manggil saya kadang-kadang dia mau ke Turki, gak mau saya apa hubungannya? Berarti kan belum pesan juga, tolong sampaikanlah, kan gitu. Ya artinya silaturahim dengan segala lini itu perlu Pak. Bahkan ya kalau kita lihat di kantor kita maaf, bukan hanya dengan top leader aja kita bagus, maaf, dengan satpam pun harus bagus kita. Kalau baik dengan satpam, dijaganya kantor kita, dijaganya kendaraan kita. Baik dengan bendahara, bagus. Jadi dua lah urusan keuangan misalnya, urusan pangkat-pangkat pun lancar. Coba nggak baik sama WD2, harusnya naikin 1 hari 2 bulan jadi teken. Bilang apa kita? Maka silaturahim itu kata Nabi memudahkan urusan kita, membuka pintu rezeki. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah silaturahim kita. Sampai dikatakan dalam suatu riwayat itu almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di dunia ini, apalagi dia cintai karena Allah. Dia bertemu di dunia dan bertemu di akhirat. Nah itu dia. Dan saya yakin gak ada orang bisa hidup sendiri. Pak Muri juga bisa raih segalanya ini. Tentu Pak Muri punya link and match, jaringannya banyak. Ada yang mendoakan, ada yang mendukung.
Nah itu tentu yang harus kita jaga. Terutama Pak Muri, jangan lupa tadi sampai masih tumpeng sama Pak Muri yang sudah foto bersama, ya kan, artinya saling kita mendoakan dan saling membesarkan. Tidak ada orang yang besar dengan dirinya sendiri. Itu teori modern mengatakan orang sukses itu diukur adalah dari seberapa banyak orang yang bisa dihantarkan menjadi sukses. Itulah orang sukses sebenarnya. Pak Mulyanto kan begitu. Ketika nanti banyak orang-orang yang Bapak hantarkan, dia bisa sukses. Nanti di zaman Pak Muri berapa banyak dosen USU bisa ISU, Scopus, Sinta 2, Q1, Q2. Berapa banyak guru besar bisa dihasilkan, berapa banyak kerjasama. Itulah tentu ya kesuksesan itu ketika kita membuka jalan sukses pada orang lain. Itu doa kami Pak Mulyanto, mudah-mudahan USU ke depan itu dengan silaturahim itu akan semakin berkembang. Karena USU memang sudah kadung punya nama besar ya Pak ya, diakui orang, apalagi fakultas kedokterannya. Kebetulan alhamdulillah anak saya juga di USU. Jadi saya merasa Pak Mulyanto, saya bahagia dari USU. Nah, ini lagi koas, dia udah selesai tahun 2016 dan saya senang. Itu hampir seluruh fakultas sering kita pengajian, termasuk dengan ayah anda ini Pak Suhadi. Warga USU saya isi pengajiannya, warga Jalan Sofyan, warga Tridharma, warga Sumarsono yang pensiunan. Pokoknya yang pensiunan jumpa saya lah gitu ya. Mungkin saya ditakdirkan juga sering menjumpai orang-orang yang sudah pensiun begitu. Bahkan pengajian-pengajian 2000 berapa kita Pak Muri jumpa, 2019 ya di Dies Natalis USU. Nah kebetulan saya juga diundang waktu itu untuk baca doa, hadir Pak Jokowi waktu itu di USU. Itu rektornya nggak akrab dengan saya, itu tidak terlalu dekat. Tapi kalau sudah Pak Mulyanto jadi rektor, tak diundangnya lagi saya ke sana, kan keterlaluan juga. Nah, ini kira-kira teringatlah saya, Pak Runtung aja nggak dekat dengan saya, cuma jumpa sekali-sekali, diundangnya saya. Telepon ya, Prof baca doa nanti Pak Presiden datang ya. Nggak akrab ya, tak pernah kami bersama. Pas Pak Muri nanti jadi rektor, kita itu berapa kali diundang USU. Kalau masa Pak Muri tak diundangnya kita, sedih. Kan gitu Pak Didi ya. Silaturahim itu kan artinya bagaimana kita bisa saling membahagiakan, begitu ya. Nah terakhir yang ketiga saya ingin sampaikan, sukses dan bahagia itu selain tadi birrul walidain, memuliakan kedua orang tua, yang kedua membangun silaturahim baik dengan siapa saja. Kita perlu berteman dengan siapa saja. Dengan bandit pun perlu ada kawan kita, kan itu sudah dididik. Preman pun perlu kawan kita, ada saatnya kita perlu dengan dia. Dengan petugas cleaning service pun perlu jadi teman. Semua harus jadi teman kita, sehingga memang kita jadi orang yang apa ya, baik dengan siapa saja. Dan terakhir yang ketiga, sukses dan bahagia itu ternyata didapati ketika hidup ini kita membangun spirit of giving ya, kata orang Jawa begitu. Membangun semangat berbagi, artinya respect, peduli dengan orang lain. Nah seperti hari ini pedulinya Pak Muri dan keluarga besar Visipol mengundang anak yatim. Artinya kita merasa bahwa kita ini memang harus bisa membahagiakan orang. Salah satu amalan yang paling bagus itu bisa membuat orang lain bahagia. Begitulah hidup ini, suami istri saling membahagiakan. Sehingga kita harus tahu, begitu berangkat kerja, kita tinggalkan istri dalam keadaan bahagia, senyum dan tertawa. Kita tinggalkan suami pun ridho dan bahagia dengan kita. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain bahagia itu menyebabkan Tuhan pun membahagiakan kita. Tapi kalau kita zalimi orang, ya gimana nanti? Tuhan juga bisa berbuat seperti itu. Nah maka yang ketiga, sukses dan bahagia itu bisa diraih ketika hidup kita banyak berbuat baik kepada orang, berbagi. Ya bentuknya macam-macam, zakat,
berinfak, bersedekah, apa saja, memberi hadiah kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya jalan meraih sukses dan bahagia. Nah, penutup ya, ada satu kisah nyata di Amerika sampai dibuat sebuah film yang berjudul The Secret, rahasia. Dia ingin ceritakan rahasia Tuhan. Ini kisah nyata. Seorang wanita kanker stadium akhir dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dokternya bilang, Anda tinggal menghitung hari, kata Krisdayanti dalam salah satu lagunya. Kan ada menghitung hari. Mungkin Bu Mona bisa melakukan ini. Jadi kata dokter, Anda ini tinggal seminggu lagi. Karena saya sebagai ahli kanker sudah mendeteksi penyakit Anda dan semuanya Anda tidak ada harapan. Jadi Anda berdoa, kata dokter. Udah pulanglah. Orang yang sakit kanker itu menangis, membayangkan seminggu lagi masa penantian kematian. Apa yang terjadi? Rupanya dalam seminggu itu dia bertemu seorang ahli spiritual. Nah, lagi-lagi pada akhirnya memang kita harus membangun kehidupan spiritualitas. Kita harus dekat dengan Tuhan. Itu lagi ini kalau harapan saya boleh berharap sama Pak Murianto. Jadi kan kampus susu juga nanti berbasis spiritual. Nah, sehingga para generasi bangsanya, mahasiswanya, dosennya juga punya basis spiritual. Apalagi kan di usul masjidnya banyak juga. Itu saya lihat di Sumarsono ada masjid dakwah. Di pertanian juga sudah ada masjidnya, Pak Swadia. Kita sering ngaji dengan alumni pertanian. Di farmasi mungkin ada juga masjid. Di Pisikol juga ada. Ini kan isyarat kehidupan spiritual itu memang harus terbangun itu. Karena tanpa manusia dekat dengan Tuhan, hidupnya akan kacau balau, itu yang pasti. Nah, orang yang sakit tadi ini, dia bertemu ahli spiritual, menasihatkan, lakukan 4 hal. Begitu dia lakukan 4 hal itu, alhamdulillah. Begitu dia periksa ke dokter, dokternya kaget. Datangnya malah 3 minggu kemudian. Dokternya kaget, ini jangan-jangan arwahnya ini. Karena dokternya sudah bayangkan dia mati. Atau kembarannya. Belum ada. Ini yang datangnya minggu lalu ya. Coba kita periksa. Diperiksa kankernya, clear and clean, bersih, sehat total. Akhirnya ditanya dokter, saya mau belajar nih, apa yang dilakukan? Simpulannya Bapak Ibu, ternyata wanita itu mengamalkan 4 hal saja. Pertama, katanya, saya selama masa penantian itu banyak berdoa. Nah, ternyata doa bisa merubah apa yang sudah ditentukan dalam hidup ini. Nah, kekuatan doa itu hebat. Nah, maka Pak Murianto juga dalam masa menunggu pelantikan, ya, perbanyak terus berdoa. Dan doa bisa merubah apapun yang terjadi pada saat ini. Nabi Yunus 40 tahun, 40 hari dalam pernikahan, dia berdoa, berzikir, selamat. Nabi Ayub sakitnya bertahun-tahun, dia berdoa, diangkat penyakitnya. Itu kekuatan doa. Yang kedua, kata wanita itu, saya jalani hari-hari dengan semangat. Nah, itu kata Pak Didin tadi, bahwa senyum, tertawa, bahagia itu memproduksi hormon endorfin. Jadi di tubuh kita ini ternyata ada sabu alamiah, nggak perlu nyabu lagi kita. Dia terproduksi kalau hati senang dan gembira. Itulah obat yang paling hebat. Karena sakit ada hubungan dengan emosional. Jadi kalau orang marah 5 menit, 6 jam terganggu sistem hormon di dalam tubuh. Maka Nabi Muhammad itu sehat, tidak pernah marah, Pak. Padahal makannya kambing, unta. Mana pernah Nabi Muhammad makan pecel lele? Itu Arab Medan. Nabi nggak pernah darah tinggi. Kenapa dia sehat? Emosionalnya cerdas, tidak pernah marah. Makanya maaf ya Bu ya, sejati-jati orang kalau marah jelek, apalagi yang jelek marah-marah, dan bisa dibayangin. Nah, maka kata wanita itu, saya sehat, saya semangat.
Nah, saya semangat menjalani haji. Semangat itu obat. Yang ketiga apa kata dokter? Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita jalan hidup ini banyak bersyukur, itu kunci. Jadi jangan banyak berkeluh kesah. Orang banyak berkeluh kesah itu hidupnya nggak bahagia. Bahwa bersyukur dengan hari ini kita sehat ini. Saya yakin ini Pak Dodi, yang hadir ini semua pasti sehat. Apa dasarnya? Selera makan masih tinggi. Buktinya apa? Habis sering nasinya semua. Itu tak ada orang sehat. Nah itu ya. Jadi wanita tadi sembuh itu karena dia bersyukur. Dan terakhir katanya karena selama saya masa penantian, saya banyak berbagi sama orang. Setiap kali orang yang saya kasih, dia doakan saya, sehat ya, sehat ya, sehat ya. 100 orang mendoakan dia, satu aja doa yang dikabulkan. Jadi berapa banyak dia anak yatim doakan kamu? Satu aja ditambah lagi ini orang-orang soleh dan soleh yang datang, didoakan. Satu aja ada yang amin Bu Mona, yang dijawab Allah, udah jadi doa dari kamu. Nah maka kekuatan doa itu juga luar biasa. Mungkin demikian Pak Ustadzidin ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan silaturahim ini akan terus terjaga dan menjadi semangat bagi Pak Murianto Amin, menjadi kekuatan, dan juga tentu kita sangat ya mendukunglah bahwa Pak Murianto Amin yang masih muda, kalau secara usia Pak Panam itu masih disebut pemuda lah. Tua itu kan 80 tahun. Ya sebenarnya Pak Suwadi itu belum tua, Bapak masih pemuda juga ya. Kalau menurut klasifikasi umur versi WHO PBB yang terbaru. Jadi tua itu dia sudah 80 tahun ke atas, 99. Kalau 100 itu usia tua yang sudah dianggap berusia lanjut sekali. Jadi kalau di bawah 79 masih dianggap pemuda. Maka wakil presiden sebenarnya masih muda, bukan belum 80 ya. Kira-kira begitu. Pak Suwadi pun masih pemuda. Ya baik, mudah-mudahan tidak ada halangan Pak Murianto ya, tidak ada hambatan. Pada saatnya kami bangga Pak. Dan tadi kata Adinda Dodi, kita kalau diajak ke Jakarta pun gak keberatan juga kan ya. Saya bilang beliau ini, saya bilang tak malah karena Jakarta akan PSBB. Adinda sabar aja, nanti tunggu aja panggilan umroh ke Turki, ya selesai. Karena yang penting yang sudah duduk di Gelora ini mudah-mudahan tidak ada yang berkhianat. Satu ilustrasi jadi doa dari Pak itu. Ini kalau dalam militer Pak, bisa pakai ini teori militer. Kalau seseorang itu jadi pemimpin, maaf Pak Boy, walaupun Bapak ahli politik, tapi saya setidaknya banyak membaca. Karena saya ikut instruktur di TNI, Kodam 1, di Polres Tabes juga. Sedikit banyak saya baca. Begini rupanya Pak Mulia. Kalau di militer itu Ustaz Didin, dia ada namanya nanti markas besarnya ada markas besar. Maka contohnya Pak Boyanto, beliau nanti insya Allah tidak ada lagi jadi rektor USU, amin. Beliau markas besarnya Visipol. Di luar itu namanya lawan. Jadi kalau tentara itu dia mau perang, dia harus mencari markasnya dulu, kesatuannya di mana. Nah, jadi kesatuan markas besarnya Pak Murianto itu Visipol. Di situ tidak ada lawan Pak, karena itu markas Bapak. Lawan Bapak yang mana? Yang di luar Visipol, yang di FK misalnya kayak lain itu lah, itu lawan. Tapi kalau di Visipol Pak, ada yang tidak sepaham dengan Bapak, itu bukan lawan Bapak, itu pengkhianat sama Bapak. Dalam teori militer ya. Mudah-mudahan Bapak tidak mendapatkan pengkhianat
di visipol dikira gitu, itu dalam militer gitu dia. Jadi kalau ada di markasnya itu yang melawan dia tidak sebut itu lawan, bukan lawan saya ini, tapi pengkhianat saya gitu. Yang lawannya di luar garis sana gitu ya. Baik, mungkin demikian Pak Muri, kami tunggu ke depan. Saya tak bilang itu Pak Ilham ya, ini Pak Ilham pun kayaknya terkontaminasi dengan Mas Dodi. Maksudnya saya tunggu ke depan gebrakan-gebrakan untuk Universitas Madrasah, dan tentu Pak Muri juga nanti ada saatnya kita bisa bertemu lagi ya di USU, di acara-acara USU. Sekali-sekali undang juga nggak harus hadirin kalau perlu protokol kan. Ada yang mau nikah lagi di sana Pak, perlu konsul dengan Ustaz Didi misalnya. Dan Turki, nah Turki juga ada juga ya. Bolehlah sekali-sekali rombongan USU studi banding ke Turki. Nah, jadi jangan salah jalan lagi Pak Budi ya, udah ada itu untuk itu, dan tentu saya diajak juga lah ada promosi yang gitu. Baik, demikian Bapak Ibu, ini canda tapi mudah-mudahan berguna bagi kita ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, dan mudah-mudahan dari ketulusan hati ini doa kita diijabah Allah SWT. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Sami'ud du'a, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Kepada orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda yang telah mendahului kami, terimalah mereka ya Rabb di alam barzah-Mu, lapangkan kubur mereka dan jadikanlah mereka suatu saat menjadi penghuni surga. Dan kepada orang-orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Rabb, sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Janganlah Engkau bebankan kepada mereka suatu beban yang sekiranya mereka pun tidak sanggup memikulnya. Kami sadari ya Allah ya Rabb, kasih sayang ibu membawa ke surga, kasih sayang ayah tiada penghujungnya. Kami dibesarkan dari sebesar telapak tangan, maka ayah dan ibu jangan pernah terlupakan. Untayan mutiara yang dipersembahkan, istana megah yang dibangunkan, itu pun belum cukup membalas jasa kedua orang tua kami. Karena kasih sayang mereka berdua tiada batas dan tiada bertepi. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha kaya, Engkau penguasa langit dan penguasa bumi. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu, dengan cara kami mampu meningkatkan ibadah kami, memaksimalkan pengabdian kami kepadamu, dan senantiasa menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Kami takut ya Rabb, suatu saat segala nikmah yang Engkau titipkan itu sirna dari kehidupan kami, manakala kami mengkhianati segala nikmah yang sedang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuja, Engkau tempat kami mengadu, Engkau tempat kami meminta pertolongan. Tiada daya dan tiada kekuatan bagi kami kecuali Engkau yang maha tinggi dan maha mulia. Hari ini ya Rabb, Engkau maha tahu, Engkau menyaksikan kami berkumpul di tempat ini di gedung PT Gelora Indah Lestari. Kami hari ini menyadari ya Rabb, tak terhitung nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Kesehatan, keafiatan, kebahagiaan, kesuksesan, rezeki yang berlimpah ruah, tak mampu kami menghitung nikmat-Mu ya Allah. Dan hari ini sejawat kami, sahabat kami,
Dr. Haji Murianto Amin telah Engkau pilih ya Rabb mewakili Engkau di muka bumi ini, insya Allah akan dilantik menjadi Rektor Universitas Sumatera Utara 2021-2026. Kami sadar ya Rabb, tanpa pertolongan-Mu, tanpa kemudahan, tanpa jalan terbaik yang Engkau berikan, tak banyak yang bisa kami lakukan. Kami mohon ya Rabb, berikanlah kepada kami semua, dan khususnya kepada sahabat kami Dr. Haji Murianto Amin, jalan yang mudah untuk nanti saatnya dilantik menjadi Rektor Universitas Sumatera Utara. Jauhkanlah beliau dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Engkaulah sebaik-baik pencipta, penjaga langit dan bumi. Engkau sebaik-baik tempat berlindung bagi kami. Ya Rabb, kami yakin Engkau telah menentukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tentu Engkau juga akan memberikan jalan bagi kami untuk mampu melaksanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Jadikanlah ya Rabb kami semua, dan khususnya sahabat kami Dr. Murianto Amin dan keluarganya, kesehatan dan keafiatan, kesuksesan dan kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keimanan yang istiqamah. Jauhkan kami semua ya Rabb dari segala bala, jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan kami dari segala wabah berbahaya, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Kami yakin ya Rabb, dengan menyebut nama-Mu, segala yang berbahaya bagi kami, segala ancaman bagi kami tidak akan berbahaya dan tidak akan menjadi ancaman bagi kami, karena Engkau Maha melihat dan Engkau Maha mendengar. Ya Rabb, saat ini Engkau Maha tahu kami dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, ujian yang sangat berat, terutama wabah pandemi ini. Semua kami merasakannya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan kami dalam ujian yang sangat berat ini. Dan kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan membebani kami suatu beban yang sekiranya kami pun tak sanggup memikulnya. Dan kami yakin ya Allah, nikmat yang sudah Engkau berikan jauh lebih besar dari musibah yang kami hadapi pada saat ini. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah majlis kami hari ini majlis yang Kau ridhoi dan Kau berkahi, dan terimalah doa-doa kami, doa anak yatim piatu kami, doa orang-orang yang salih dan salihah, doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam hidupnya. Terimalah ya Rabb, Engkau Maha tahu yang nyata dan yang tersembunyi di dalam hati kami. Berikanlah kami sebaik-baik umur kami dalam kehidupan ini, sebaik-baik amal dan perbuatan kami, dan sebaik-baik segala perilaku kami senantiasa dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ustaz Profesor Dr. Haji Zakir, kami tidak akan mengambil lagi konklusi kesimpulan karena sudah sangat jelas apa yang disampaikan, bahwa tetap doa merupakan kunci kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Paling tidak Dr. Muri, kami bisa simpulkan yang sangat singkat, ada 3 hal menghadapi berbagai ancaman, tantangan, rintangan dalam hidup dan kehidupan di muka bumi yang fana ini. Yang pertama tadi seperti dalam doa, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya perkenankan bagimu, kata Allah. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar dan usaha itu wajib. Dan yang terakhir, tawakkaltu ilallah, serahkan semua sama Allah. Biarpun jalan terjal terus dilewati, banyak rintangan halangan, yakinlah badai pasti berlalu. Insyaallah. Ini yang menyebabkan tentunya semakin tinggi gelombang, semakin ke pucuk, semakin banyak rintangan. Tapi saya yakin orang yang cool, tenang, dan mawas diri, insya Allah berkarya di tengah gelombang pun insya Allah happy ending.
ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Zakir. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu pemberian cenderamata kepada rektor khusus terpilih dari CEO PT Gelora Indah Lestari Haji Surya Kencana. Dengan pemberian cenderamata tadi kepada rektor khusus terpilih, maka usai sudah seluruh rangkaian acara kita. Atas nama pengisi acara saya Saifuddin Awi, kalau ada jarum yang patah tolong selipkan di tepi kain, kalau ada kata perbuatan kami yang salah tolong dimaafkan lahir dan batin. Kemudian pukul gendang bertalu-talu, bolehlah kita menumpang tari. Kalau ada umur kita panjang kapan-kapan kita diundang Dr. Muri, insya Allah ke Turki pun kita bersuap. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.